Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Kali ini Bu Eri akan memberikan pembelajaran tema 8, yaitu muatan lokal bahasa Indonesia, tentang urutan peristiwa dalam bacaan non-fiksi dan kalimat baku dan non-baku. Mari kita simak video pembelajaran kita kali ini ya. Tahukah kalian apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman umum atau kaidah ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, atau digunakan dalam situasi resmi. Dan biasanya kata baku bisa dicek menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian kata baku tidak menggunakan bahasa kedaerahan atau bahasa asing. Ciri-ciri kata baku: 1. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Yang kedua, memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. Yang ketiga, bentuknya tidak mudah berubah. Yang keempat, penggunaan dalam kalimat resmi. Selanjutnya yaitu kata non-baku, yang mana kata yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kemudian biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal-hal yang menyebabkan kata menjadi tidak baku diantaranya: 1. Kesalahan penulisan. Yang kedua, pengucapan yang salah. Yang ketiga, penyusunan kalimat yang tidak benar. Kemudian ciri-ciri kata tidak baku diantaranya: 1. Dipengaruhi oleh bahasa daerah atau asing. Kemudian bentuknya mudah berubah. 3. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya bisa kalian lihat contoh tentang kata baku dan kata tidak baku berikut ini. Setelah kalian memperhatikan tentang kata baku dan kata tidak baku tadi, setelah itu kalian bisa mencari buku di internet dengan cara mendownload kamus KBBI yang mana gambarnya itu seperti di samping ini, yang warna biru, KBBI edisi 5. Nah, setelah mempelajari kata baku, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang teks bacaan, yang mana teks bacaan itu terdiri dari 2, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Nah, teks fiksi adalah cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi teks fiksi ini adalah seperti dongeng, ya, teks dongeng. Nah, kemudian teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Yaitu cerita yang berdasarkan dari peristiwa nyata. Jadi peristiwa nyata itu namanya teks non-fiksi. Nah, kemudian unsur-unsur intrinsik pada teks bacaan. Di antaranya ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada pada bacaan. Nah, kita bisa lihat pada buku paket tema 8 halaman 11 dan 12, itu yang berjudul tentang semut dan beruang, itu masuk
teks apa? Teks fiksi. Karena itu dongeng. Nah, di situ tokohnya apa yang pada teks tersebut, yaitu satu, tokohnya Beri beruang, yang kedua ada semut, kemudian kelinci, tupai, dan tikus. Nah, watak karakter atau penokohannya yaitu apa? Karakter atau sifat para tokoh itu. Nah, di situ tadi pada teks beruang dan semut merah itu wataknya Beri beruang suka pemarah, suka mengeluh, kemudian semut peduli, kelinci juga peduli, tupai peduli. Sedangkan tikus sifatnya apa atau wataknya, yaitu jahat. Nah, kemudian latar. Nah, pengertian dari latar sendiri itu apa pengertiannya? Tempat dan waktu terjadinya cerita. Nah, di mana tadi cerita tadi? Di hutan dan mata air. Kemudian ada alur atau plot, yang mana alur atau plot tersebut adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, dari teks tadi urutan peristiwanya yaitu maju. Kemudian tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu cerita. Nah, temanya tadi tentang semut dan beruang, yaitu tentang apa temanya? Tentang persahabatan. Selanjutnya amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan seorang pengarang kepada pembaca. Jadi, amanat dari cerita semut dan beruang apa? Nah, amanat tentang semutnya yaitu pantang menyerah dan rela berkorban untuk orang lain. Sedangkan amanat yang bisa diambil dari beruang, tidak boleh serakah dan harus berbagi dengan sesama. Nah, di sini urutan peristiwa pada teks tadi tentang semut dan beruang apa? Urutan peristiwanya yaitu 1. Beruang marah karena menduga semut mencuri air miliknya. Kemudian semut hitam hilang. Para semut beranggapan hal ini karena ulah beruang. Kemudian para semut berarak menuju sarang beruang untuk membuat perangkap di depannya. Kemudian beruang jatuh ke perangkap semut dan tidak bisa keluar. Ya. Ini adalah urutan peristiwa dari cerita semut dan beruang. Nah, cukup sekian dari pembelajaran kita kali ini. Beri ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.